Assalamualaikum, bagaimana kabarnya antum semua? Ramadan, bulan terbaik di antara bulan-bulan lainnya, waktu yang tepat untuk kembali memperbaiki diri kita dan mendekatkan diri kepada Allah, serta meminta ampunan atas dosa-dosa kita selama ini. Setiap tahun, kita umat Islam bersemangat dan bersiap untuk memanfaatkan bulan suci ini semaksimal mungkin. Tapi, bagaimana kamu dapat mengatur puasa dan tugas jawab sehari-hari kamu? Di satu sisi, kamu memiliki banyak hal yang harus dikerjakan sehari-harinya, atau hal yang harus dikerjakan sebagai rutinitas kamu, dan kamu mungkin seorang pelajar, karyawan, atau pengusaha. Dari segala macam berbagai kesibukan dunia kamu tidak mungkin mengambil cuti kerja sebulan penuh. Namun di sisi lain, Ramadan merupakan kesempatan emas dan terjadi hanya setahun sekali untuk memperbanyak amal syaleh, karena di bulan inilah amal ibadah kita dilipat gandakan, pintu ampunan dibuka lebar, membersihkan jiwa kita yang kotor, dan melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini kesempatan yang tidak boleh ditinggalkan, atau kita lewatkan begitu saja. Dalam video ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana tetap produktif dan memaksimalkan waktu selama bulan suci ini. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada yang sudah subscribe dan share info kebaikan ini. Saya doakan, semoga di bulan puasa ini menjadikan bentuk perubahan. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, diluaskan rezekinya, diberi kemudahan dalam menjalani ibadah puasa, dan diterimanya amalan ibadah kita selama ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe karena channel Sahabi, Sahabat Antum Bib, ini merupakan konten kita, saya dan kamu belajar bersama untuk menjadi lebih baik. Jika kamu pernah membangun bisnis dan bekerja sebelumnya, kamu pasti tahu betapa menuntutnya pekerjaan ini. Kita harus menjangkau klien, menyelesaikan tugas pekerjaan harian, membuat target bulanan, rapat kerja, membuat konten, dan masih banyak lagi. Artinya, kamu mungkin membutuhkan waktu yang banyak untuk bekerja dan seringkali membuat capek pikiran kita. Makanya ketika Ramadan tiba, saya bersemangat dan senang karena mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat lagi kepada Allah, namun rasa malas itu muncul dengan menurunnya produktivitas yang kita dapatkan dari puasa seharian. Jadi bagaimana cara mengelolanya secara efisien agar dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini? Saya sendiri mencoba berbagai strategi agar tetap produktif. Yang pertama, saya mencoba tidak mengubah jadwal dengan baik, artinya tetap bangun di waktu yang sama, dan bekerja seolah-olah ini bukan bulan puasa. Strategi ini tidak berhasil, karena mau tidak mau selama bulan puasa kita harus pintar, mengatur dan membagi waktu. Yang kedua, saya juga mencoba dengan cara dari pagi sampai sore, fokus urusan kerja dan tugas harian. Setelah maghrib sampai tengah malam, fokus urusan ibadah, seperti taraweh, ngaji, zikir. Tapi strategi ini kurang berhasil dan agak berantakan dengan adanya aktivitas lain, karena ternyata kita nggak bisa mengatur waktu DG asal-asalan, tanpa di-planning dengan tepat. Yang ketiga, saya menerima kenyataan bahwa saya tidak akan produktif selama bulan puasa dan ternyata itu hanya membuat saya merasa seperti orang bodoh dengan alasan yang mengada-ngada. Tentu saja semua ingin mendapatkan pahala ibadah sambil menyelesaikan tugas pekerjaan dengan sempurna. Di bulan suci ini selain berpuasa, kita menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran, sampai khatam, berzikir, salat tarawih, dan di sisi lain juga harus menyelesaikan pekerjaan urusan dunia. Untuk mewujudkan tujuan ini, saya menyadari bahwa saya perlu mengatasi 4 tantangan utama yang saya hadapi selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah sugesti negatif. Bagaimana kita membangun sugesti yang negatif? Contohnya saja, jika saya tidak minum kopi di pagi hari, maka saya tidak akan produktif. Jika saya tidak tidur minimal 7 jam setiap malamnya, saya tidak akan produktif. Sugesti lainnya yaitu bulan puasa, harus banyak istirahat atau tidur agar puasa kita kuat, karena tidur di bulan puasa juga merupakan ibadah. Atau alasan tuntutan kerja sehingga membuat kita nggak puasa, sedangkan makna dari puasa itu sendiri bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar saja, tetapi mengajarkan kita bahwa bisa produktif sekaligus menjadi pribadi yang baik dengan memegang teguh norma-norma agama. Saya yakin ini adalah perjuangan terberat yang harus dilakukan karena sugesti ini ada di kepala kita. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Kita tidak perlu membuat ritual yang ajaib atau mandi kembang untuk merefresh otak kita. Yang kita perlukan adalah seberapa cepat kita dapat memulai pekerjaan itu. Itu dia. Seberapa besar kita membuat rutinitas yang sempurna, dan yakinlah bahwa kita mampu. Setiap kali kamu melakukan sesuatu, kamu memberi diri, kamu bukti bahwa kamu adalah tipe orang seperti itu. Maka sugesti negatif tadi, kita lawan lalu kita masukkan sugesti positif.
saya yakin saya bisa menjadi tipe orang yang produktif sambil berpuasa tanpa kopi di pagi hari. Memang perlu waktu untuk merubah kebiasaan itu. Dan inilah saat yang tepat memulainya perubahan menuju kebaikan. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan mencari alasan untuk menundanya. Yang kedua adalah manajemen waktu. Atur dan manfaatkan waktumu di bulan puasa ini dengan baik. Sadarilah bulan Ramadan ini memang berbeda dengan bulan lainnya. Jadi tentu saja jadwal yang kamu buat selama bulan puasa juga berbeda dengan bulan lainnya. Misalkan yang sebelumnya kamu meluangkan waktu ibadah lebih sedikit dari waktu harian kamu. Yuk sekarang dirubah, jadikan porsi waktu ibadah lebih banyak dari biasanya. Yang biasanya berjam-jam mantengin handphone pagi, siang, sore, malam, membuang waktu luang, ganti dengan baca Al-Quran, baca Ratibul Haddad, mendalami ilmu agama. Yang biasanya mencet handphone tap-tap layar nggak jelas, ganti dengan pegang tasbih berzikir. Yang suka menunda-nunda pekerjaan, ayo sadar bangkit. Selesaikan pekerjaanmu dengan baik, buat dirimu seproduktif mungkin, manfaatkan waktumu sepadat mungkin. Setelah selang beberapa waktu, lihatlah perbedaannya antara kamu yang sebelumnya dengan kamu yang sekarang. Pasti kamu lebih bersemangat, lebih menghargai waktu. Yang ketiga adalah rutinitas sahur dan buka puasa yang sehat. Pilih makanan yang bergizi. Konsumsi makanan yang memberikan energi tahan lama. Minum air yang cukup, hindari minuman bersoda, dan banyakin minum air putih di saat berbuka dan sahur. Tetap berolahraga ringan, menjelang buka puasa, atau setelah terawih cukup dengan 30 menit sampai jam saja. Hal terakhir yang kita butuhkan saat ini adalah target goal kita selama bulan puasa ini. Jika kita mempunyai target apa yang harus kita capai, maka dapat memotivasi diri sendiri dan membawa semangat tersendiri. Saya pikir Ramadan adalah bulan yang tepat untuk menemukan produktivitas yang sebenarnya, karena kamu perlu menyediakan waktu untuk ibadah dan bekerja menyelesaikan tugas rutin sehari-hari. Jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk melihat kembali produktivitasmu dalam bisnis, pekerjaan, atau masa belajar kamu, dan dapat mengukur seberapa besar kadar ibadah kamu. Memprioritaskan hal yang penting dibandingkan hal yang kurang berguna adalah kunci untuk menjadi lebih produktif sambil memanfaatkan Ramadan. Carilah kegiatan yang dapat memberi kamu keuntungan atas investasi tertinggi dalam waktu kamu untuk menaikkan nilai ibadah kamu dan pekerjaan kamu. Jika kita bisa melakukan ini, saya yakin kita bisa maju dan memenangkan dunia dan akhirat. Fokus video ini adalah tentang bagaimana dapat memaksimalkan waktu ini selama bulan Ramadan, bulan di mana prioritas utama kita adalah keridaan Tuhan. Ketahuilah bahwa jika kamu menempatkan Allah sebagai fokus, jika kamu menempatkan tugas Ramadan sebagai fokus, jika kamu bisa produktif, maka 100% Allah akan membantu kamu dalam bidang lain yang tidak dapat kamu tangani sendirian. Coba tuliskan target goal kamu di kolom komentar dan apa yang sudah kamu capai selama ini. Selamat berpuasa, semoga bermanfaat bagi antum semuanya. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita selama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Syukron.